beberapa. Jadi niat saya waktu itu adalah mikir mau nulis buku, tapi itu nulisnya ya sedikit gitu, tapi belum saya lanjutkan lagi, tapi cukup kan sebagai dasar saja untuk bisa melengkapi sumber bacaan ini. Jadi nanti pun bisa dilengkapi begitu. Nah, itu kira-kira cakupan bahasan kita di kuliah ini. Nanti tetap bersiap ya, tapi setidaknya target kita itu nanti kita mungkin untuk bisa menghasilkan paper. Kan paper itu tidak sekedar kita baca kita nulis paper, tidak ya, tapi kita juga melakukan eksperimen, melakukan riset-riset kecil yang nanti dari riset-riset itu bisa dihasilkan paper. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu. Ini masih 21 ya, 21. Jadi di sini ada yang RPL memang ya, sebagian ini ada yang guru, ada yang pegawai, macam-macam. Dari yang reguler semua ikut ya, wajib ya, mata kuliah wajib ya. Dia ada yang ngisi wajib. Masih ya. Ya, Mas Nurjanto itu katanya masih pemadaman, terus baterainya habis katanya. Hujan itu tadi ya, hujan ya. Ya, ini tadi di hotel sempat mati juga listriknya karena hujan deras dan angin tadi, jadi untungnya melanjut. Bijinya nggak mati untungnya gitu ya, tapi yang jelas Telkomsel mati ini total banget. Mungkin perkuliahan itu nanti kita seperti biasa ya, tetap bayar, kemudian penggunaan Bismart, kemudian nanti aktivitas itu nanti dasarnya semua aktivitas nanti pengirimannya melalui Bismart ya. Jadi kalau misalnya nanti ada paper, mungkin paper itu akan saya taruh di Bismart. Nanti kalau ada tugas membaca paper itu, tujuan saya nanti kalau dibaca di analisis itu punya gambaran kira-kira nanti di akhir paper seperti apa yang bisa dihasilkan dari mata kuliah ini, mau ditinjau dari yang mana gitu loh. Itu satu. Kemudian kalau ada pengamatan, mungkin saya upayakan pengamatan itu bisa dilakukan dalam rangka supporting terhadap papernya itu tadi. Karena kan di dalam user experience design ini sebenarnya selain kita belajar metode pengembangan sistem pengembangan produk berbasis UX UCD ya, bukan UXD-nya tapi UCD, tapi kita juga sebetulnya bisa menemukan peluang-peluang riset yang ada di bidang user experience ini. Jadi akan sangat banyak, apalagi ke depan itu ya semua nanti ke depan itu basis teknologinya kan sudah luar biasa ya, seperti halnya yang belum banyak saya temukan itu sebenarnya nanti user experience ketika nanti seperti virtual reality, kemudian mixed reality, kayak metaverse itu ya, metaverse itu kalau sudah berjalan itu nanti akan, saya yakin itu akan orang manusia itu seperti dihadapkan pada dunia yang berbeda. Nah, jadi pada umumnya dengan perkembangan teknologi sekarang kan kita itu kayak di dua dunia ya, yang satu dunia real, yang satu dunia virtual. Dunia lainnya bukan dunia lain apa-apa ya, virtual gitu ya. Kita punya dua kehidupan, di dunia virtual kehidupan kita seperti apa, di dunia realnya kayak apa. Meskipun ada yang aspek antara dunia virtual sama dunia realnya sama, tapi juga banyak orang-orang yang dunia virtual dengan dunia realnya beda. Jadi di dunia virtualnya itu lebih banyak fake gitu. Kalau yang dunia nyata kan nggak bisa kita buat fake gitu ya, palsu gitu nggak bisa ya. Tapi kalau di dunia virtual kita bisa bikin tiruan kita, tiruan tapi yang palsunya bisa saja seperti itu. Nah, jadi itu nanti di user experience saya yakin nanti akan berkembang riset-riset yang
unik gitu di dunia virtual itu gitu. Bagaimana interrelasi antar orang di dunia virtual, bagaimana orang bisa apa istilahnya besar di bidang HCI, bukan hanya HCI ya, tapi khusus di user experience akan banyak bisa berkembang di sana. Ada pertanyaan dulu terkait kuliah kita. Jadi target ini tetap jangan sampai melampaui batas deadline untuk kelas, misalnya kalau saya berikan diskusi atau saya berikan tugas yang sifatnya tadi eksplorasi paper gitu ya, ya diupayakan. Jadi nanti ada tugas yang sifatnya individual, ada tugas yang sifatnya kelompok, jadi tetap seperti itu supaya bisa membedakan antara individual, jadi tidak semuanya kelompok gitu. Lalu nanti kelompok silahkan, nanti saya sih membebaskan saja ya untuk kelompok, tapi belum setting kelompoknya mau 4 atau 5 gitu ya, belum setting, tapi nanti setidaknya dengan pertemuan ini nanti bisa dipikirkan ya kelompoknya masing-masing, silahkan. Jadi nggak usah dibedakan, oh ini yang RPL, ini yang baik bulan, nggak usah. Kalau mau di-combine, digabung gitu senyamannya gitu, nggak apa-apa, supaya nanti hasilnya, ya saya yang penting di sini adalah satu kolaborasi, kemudian optimalisasi hasil ya di sini, supaya jangan sampai Anda tidak nyaman bekerja atau Anda tidak nyaman belajar satu sama lain. Sehingga untuk membuat kelompok ini nanti saya pasrahkan saja ya, tidak perlu saya yang membagi gitu ya. Kalau saya membagi pasti acak gitu, pasti acak. Dan itu saya nggak tahu nanti andanya nanti seperti apa. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan di sini, silakan. Mau izin bertanya untuk ya silakan. Terkait dengan UXD ini, kalau dulu kan waktu S1 pernah dapat juga yang HCI ya, HCI atau IMK itu benang merahnya itu di mana gitu ya, atau ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kan juga sudah disinggung kita fokusnya ke UXD yang berhubungan sama bidang kita yaitu teknologi. Tetapi kalau saya juga sedikit baca-baca, kadang UXD itu kan justru sangat berkaitan juga dengan bidang lain, misalkan art atau mungkin misalkan psikologi gitu ya. Iya. Nah, nanti kita fokusnya lebih berapa persen atau pipon gitu? Oh ya. Ya, enggak. Ini saya lihat dari yang ingat saya dulu ya, ini juga di Mas Taufik juga tanya, juga minta satu-satu. Kalau tadi saya katakan kita fokus pada bidang IT itu maksud saya gini, objek yang kita amati, objek ini. Kalau nanti yang sebagai objek kita amati itu adalah produk-produk IT, entah itu aplikasi, entah itu peralatan berbasis teknologi yang lain gitu loh. Maksud saya ke sana sih, bukan masalah tinjauannya, jadi objeknya saja. Kalau tinjauannya ya namanya user experience itu tentu tinjauannya dari berbagai hal gitu. Kaitannya dengan HCI tadi ya. Karena bidang ilmu user experience, HCI, kemudian bidang ilmu yang lain itu sebetulnya kan nanti saya berikan lah ya gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu yang lain, antara HCI, user experience, bidang-bidang teknologi, kemudian bidang art atau seni dan sebagainya. Jadi di sini tinjauannya tetap bisa dari berbagai hal. Cuma objek yang akan kita jadikan pengamatan itu kita fokuskan saja pada objek-objek yang berbasis IT atau yang berbasis teknologi, karena kan kita akan lebih banyak punya pengetahuan, latar belakang pengetahuan di bidang itu gitu. Misal saya minta pengamatannya objeknya adalah aplikasi X atau aplikasi e-commerce misalnya. Nah itu kan jelas ya, kita punya basic atau latar belakang pengetahuan tentang teknologinya misalnya. Tapi kalau misalnya saya bilang
produk yang kita amati, objek yang kita amati adalah bangunan misalnya kayak gitu. Tapi tinjauannya nanti bisa dari berbagai sudut pandang, tidak sudut ilmu gitu ya. Cuma objeknya yang saya batasi, jadi kita nggak akan membahas tentang misalnya furniture misalnya, user experience terhadap furniture tertentu atau bangunan-bangunan tertentu atau yang lainnya itu enggak. Jadi lebih ke misalnya e-commerce misalnya loh ya, atau aplikasi-aplikasi yang berbasis untuk kesehatan, atau aplikasi yang biasa digunakan orang ya, di gadget, di aplikasi untuk olahraga, kesehatan dan sebagainya. Lebih ke itu sih kalau yang saya maksud pertama gitu ya. Kemudian untuk keterkaitan keilmuan dengan HTI jelas ada keterkaitannya ya, karena di human computer interaction itu kan dia fokus membicarakan bagaimana interaksi antara manusia dengan mesin itu bisa kita desain. Nah, tetapi bahwa dampak dari interaksi manusia dengan komputer itu segala macam ya, bukan sistem sudah pakai programming gitu ya, itu kan juga kita ada interaksinya kan, interaksi saya dengan mesin cuci saya yang otomatis tadi kan, itu juga masuk dalam HTI gitu. Tetapi bahwa nanti dari berbagai macam produk-produk yang dikembangkan yang itu memanfaatkan interaksi antara manusia dengan mesin, itu nanti ada ilmu bidang lain, user experience ini yang mempengaruhi bagaimana satu penerimaan misalnya, yang kedua bagaimana produk-produk yang didesain itu memunculkan sesuatu yang positif bagi si user atau si pemakainya dan sebagainya, seperti itu. Bisa ya, nanti mungkin mulai minggu depan kita akan bisa lebih banyak berdiskusi, kita nanti dibaca dulu materi-materinya, lalu nanti kita akan banyak diskusi di situ. Itu ya, Mas Hendra ya. Nah, jadi boleh sedikit menambahin. Berarti itu juga berhubungan. Akan misalnya atau teknologi sektor itu sebetulnya kita kan ada faktor-faktor yang berpengaruh ya, mengapa sebuah teknologi bisa diterima secara utuh atau secara separuh atau ditolak sama sekali ya. Itu kan dasarnya ke experience usernya gitu. Jadi sebenarnya ini luas materinya, cuma kita mungkin fokusnya hanya pada user experience design gitu. Bagaimana mendesain produk, tapi basisnya adalah satu usernya, kemudian berbasis pengalaman user terhadap penggunaan produk-produk sejenis. Makanya kan itu orang bisa bersaing ya, sama-sama memproduksi mungkin produk yang sama, tapi kenapa kok orang kecenderungnya pada merek tertentu misalnya, itu kan basisnya juga user experience gitu ya. Dan faktor-faktornya banyak misalnya. Kemudian nih Mas Taufik ya nanya terkait UXI, apakah selalu dihadapkan pada tampilan, apakah masih relevan bisa dikaitkan dengan relasi atau hubungan saya katakan tadi sebetulnya ya tidak hanya tampilan, karena kalau kita misalnya nih saya pakai HP, tampilannya sudah bagus gitu. Nah UX juga ngomong tampilan, UX itu yang ngomong bagaimana saya bisa merasakan menggunakan HP ini itu nyaman, memberikan dampak positif. Misal nih, HP-nya sih bagus, tampilannya bagus, tapi kok berat, misalnya saya nggak suka HP yang berat, gitu. Misalnya loh, itu satu. Kemudian dia bisa dikaitkan dengan cara kita berinteraksi. HP-nya sudah bagus, tapi dalam kita berinteraksi, dalam arti kita menggunakan itu tuh sering bikin kita mangkel gitu. Entah misalnya nih respon layarnya responsifnya kurang gitu ya. Dia harus ditekan agak keras baru bisa responsif. Itu kan tidak menyenangkan ya, itu kan memberi pengalaman yang jelek. Kenapa? Sering emosi saya nanti pakai HP, sering emosi misalnya. Itu user experience. Jadi pertanyaan Mas Taufik tadi, kita tidak hanya melulu bicara soal
tampilan atau UI-nya ya, user interface yang artinya yang dibuat oleh mata, tapi segala sesuatu gitu, bisa dari yang kita rasakan, dari sentuhan, dari yang kita dengar. Misalnya nih, saya pakai headset seperti ini, itu kok kenapa saya suka pakai yang ini, tidak pakai yang kecil, nah misalnya seperti itu kan experience juga. Jadi bukan hanya sekedar tampilannya, nah tapi banyak faktor, banyak hal yang mempengaruhi eksperimen kita terhadap sebuah produk. Saya kok senangnya pakai Nike gitu, atau nggak pakai yang lain gitu. Nah itu juga experience gitu. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita bahas nanti di user experience. Kalau dikatakan hanya user friendly itu tidak gitu ya. Nah, terlalu sempit kalau kita bilang user friendly. Kalau dia mudah digunakan saja, tetapi dia tidak menimbulkan kenyamanan bagi si user, apakah itu juga memenuhi experience user gitu ya. Kalau user interface harus user friendly juga, harus ramah pengguna juga. Tapi di samping ramah pengguna itu juga nanti berpengaruh pada hal-hal yang sifatnya individual juga. Jadi user experience di sini juga kita bicara tentang individual loh, subjektivitas nih. Seperti yang tadi kita sampaikan, bisa saja ya penilaian awal saya terhadap produk itu bukan dari dari merek yang dulu, tapi dari fiturnya dulu, kesesuaian dengan kriteria misalnya, itu juga user experience gitu. Jadi makanya ketika kita bicara soal user experience design, itu faktor yang mempengaruhi banyak. Itu sebabnya mengapa orang bikin perusahaan-perusahaan gadget misalnya, kok harus bikin misalnya gadget yang untuk low end, high end atau middle end. Kenapa sih harus seperti itu gitu? Kok nggak bikin satu gadget saja? Di samping kita bicara di luar, kita bicara soal keuntungan ya. Kenapa kok dia harus bikin yang gitu? Terus dia bikin versi-versi tertentu, versi yang kuat di kamera misalnya, versi yang kuat untuk main game gitu loh. Iya enggak? Nah itu kan ada risetnya, mengapa mereka harus mengembangkan seperti itu, ada risetnya, user research istilahnya. User research itu memang gunanya dilakukan untuk menangkap apa sih yang dibutuhkan user gitu. Nah itu sebabnya kalau yang suka untuk fotografi ya berarti dia akan memilih HP dengan kemampuan fotografi yang bagus gitu ya. Kalau yang senang untuk game ya gimana dia memilih gadget yang sangat support terhadap kesukaannya main game misalnya. Tapi ada juga kelompok tertentu yang ingin dapat all in one, semuanya bagus gitu. Kan juga disediakan kan. Kalau kita lihat produk-produk di pasaran sekarang kan tinggal milih kan, mau yang seperti apa, yang penting dapat harganya aja kan. Kalau nggak dapat harganya ya jangan ya kan sekarang nggak heran ya, misalnya ada orang kok maunya sih beli HP harganya sampai 40-60 juta misalnya. Kalau dipikir buat apa sih gitu. Nah itu kan masing-masing individu punya experience. Mungkin satu kelengkapan fitur, dua kualitas kualitas dari bahan gitu ya, tiga kemudahan penggunaan, empat style bagi dia, ada unsur style yang dia pertimbangkan, kelima ada unsur gengsi juga, keenam mungkin kelebihan duit dan nggak tahu cara membuangnya misalnya seperti itu. Itu juga akan dipertimbangkan oleh si pengembang, si pembuat produk gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal sepele yang kita abaikan itu merupakan peluang bagi si produsen untuk mengembangkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah ini nanti mengukur tingkat kenyamanan ya, nanti mungkin kita bahas itu mengukur tingkat kenyamanan itu seperti apa ya, karena masing-masing orang namanya juga user experience, ada standar-standar tertentu yang dikatakan mengapa sebuah produk itu dikatakan nyaman. Tapi tidak hanya standar yang ukuran standar itu saja yang digunakan, tapi juga tadi
ada faktor-faktor yang sifatnya individual atau faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Jadi tidak hanya yang objektif yang kita ukur, tetapi kita juga mengukur faktor-faktor subjektifnya. Gitu. Ukurnya gimana nanti ada berbagai metode ya. Ada yang berbagai metode. Nah nanti itu bisa kita bahas, itu bagian dari itu. Nah buku-buku yang saya berikan nanti kalau misalnya ada buku baru lagi mungkin boleh saya share lagi, tapi sementara ini saya belum. Lebih ke buku-buku untuk apa, bukan VR-nya tapi MX-nya yang mix virtual, mix reality-nya. Jadi buku-buku baru itu lebih banyak banget tentang itu, dan itu sebetulnya cukup menarik itu kalau bisa dikaitkan dengan user experience gitu. Nanti kita belajar dulu tentang mix reality itu seperti apa, nanti apa yang kita dikembangkan dan seterusnya. Oke, mungkin ada lagi yang lain mau bertanya, silahkan ya, tidak harus selalu tentang materi, tapi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Monggo. Ini maaf ya suaranya banyak macam-macam. Saya tidak di rumah, biasanya kalau di rumah itu tenang, suasananya bisa kondusif ya untuk ngajar. Jadi karena ini ada acara lain yang harus saya ikuti, jadi mau nggak mau ya ruangnya seadanya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Sama NPBL kemarin Bu, pembahasannya sekarang itu ada kaitannya atau nggak ada Bu? Kalau NPTL, ya NPTL itu kan fokusnya, jadi kalau kita bicara soal keilmuan kan antara satu bagian sama bagian lain itu kan memperkuat pengetahuan kita terhadap kompetensi tertentu ya. NPTL kan sebenarnya kita fokus pada bagaimana mengelola sebuah proyek gitu ya. Kalau NPTL kan lebih bicara bagaimana mengelolanya ya, bahwa nanti di dalamnya itu ketika kita membuat produk kita juga harus memperhatikan user experience ya, seperti itu. Jadi fokus di antara kurikulum ini disusunkan supaya kita punya basis-basis pengetahuan yang nanti bisa kita manfaatkan ketika kita bekerja atau berkarir ya. Nah, jadi kalau tadi Mas menanyakan ada hubungannya enggak ya, namanya keilmuannya satu pohon itu pasti ada hubungannya ya. Bahkan yang berbeda pohon, misalnya kalau ditanya kok harus belajar hukum tuh ya. Sekarang kalau misalnya nih belajar tentang cyber security ya harus belajar hukumnya juga kan. Nggak mungkin nggak belajar hukum gitu. Jadi kalau dikatakan keterkaitan, ada keterkaitan, tinggal diintegrasikan saja, cuma fokusnya dari masing-masing mata kuliah itu beda-beda. Kalau kemarin di MPTL bicara soal bagaimana how to manage the project ya, bagaimana kita mengelola sebuah project. Kalau sekarang kita bicara tentang bagaimana mendesain produk atau sistem atau aplikasi atau apapun yang itu bisa memenuhi user experience. User experience itu bisa dikatakan rasa kenyamanan, rasa kecocokan, gitu ya, memberi dampak positif terhadap user. Jadi pengalaman user itu ya pengalaman dalam dia menggunakan sebuah produk atau sistem. Gitu. Jelas Mas? Udah paham Bu. Yang lain mungkin ini saya yakin beberapa, masuk nih, beberapa orang juga sudah berpengalaman lah tentang user experience ini, saya yakin gitu ya. Jadi nanti nggak apa, nanti kita bisa saling mengisi, saling memberi masukan, saling belajar, jadi nggak usah khawatir gitu ya, karena forum kita ini memang forum yang digunakan untuk belajar bareng gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, misal nih waktu mau nanya kok ragu ya, nggak usah gitu. Kalau mau nanya, tanya aja gitu, nggak usah merasa sungkan untuk bertanya gitu ya. Toh memang paradigma belajar sekarang kan berbeda dengan paradigma belajar zaman dulu ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu paradigmanya bagaimana kita bisa saling berkolaborasi, kita bisa saling mengisi, saling belajar dan seterusnya. Jadi
saya minta feel free saja ya di dalam kita belajar seperti ini, feel free aja untuk kita mungkin mengajukan pendapat gitu, atau mungkin menambah atau bahkan menambahkan pengalaman. MPPL kemarin contoh Mas Oki ya, Mas Oki itu banyak sharing tentang pengalamannya. Nah itulah yang kita harapkan dari proses pembelajaran kita gitu. Jadi hal-hal yang positif itu kita kembangkan saja di dalam forum belajar kita gitu. Terus di sini nih ada Mas Andika nih. Mas Andika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Andika ini juga tetap di UNY ya. Cuma tadi saya tanya, Mas Andika kok masih mengambil mata kuliah saya gitu ya. Nanti kita lihat saja prosesnya. Kalau nanti prosesnya tidak mulus, Mas Andika lebih banyak sharing saja ya di sini ya. Nanti seperti Mas Oki waktu kemarin mata kuliah MPPL, Mas Oki, kemudian apalagi kemarin yang kita sharing ya Mas Taufik ya. Nah, jadi sharing saja nggak apa-apa, nanti kita lihat juga prosesnya ya Mas Andika ya. Itu nggak ada masalah ya. Tapi mudah-mudahan lancar di proses dulu. Jadi di sini tidak ada masalah ya. Intinya kita semua saling belajar, kita semua saling support satu sama lain, kemudian kolaborasi gitu ya, saling komunikasi. Jadi jangan ya, harapan saya jangan hanya bilang saja misalnya tuh pasif gitu, jangan ya, sebisa mungkin seaktif mungkin kita berdiskusi, kita belajar bareng. Tugas itu hanya representasi dari itu tadi ya, bagaimana saya bisa mengukur gitu, saya bisa mengukur lah. Jadi tugas-tugas yang saya berikan itu lebih pada untuk bagaimana saya satu memonitor, dua mengukur pencapaian untuk masing-masing, bisa individual, bisa dalam kelompok. Nah itu kira-kira gambaran nanti. Sebetulnya bagi saya itu materi tentang UX itu akan sangat menarik ya kalau nanti jadi lebih banyak Anda membaca, lalu nanti dari bacaan-bacaan itu kita melakukan diskusi-diskusi. Menurut saya itu akan lebih menarik daripada nanti monoton gitu. Nanti Mas Andika dulu ya, Mas Andika itu harusnya itu sudah ada rekomendasinya, tapi tidak tahu kemarin kok bisa terlewat dua mata kuliah, kayaknya terlewat itu. Jadi nanti silakan diproses dulu. Kalaupun ini ya Mas Andika kita ambil baiknya dulu ya. Kalau saya sih harapannya bisa ya, tetapi kalau misal pasifnya itu nggak bisa, nanti Mas Andika banyak sharing juga lah, Mas Obi juga banyak sharing, jadi nggak usah khawatir gitu ya, kita jalani saja gitu. Dan mungkin yang lain juga saya yakin juga sudah punya pengalaman, nggak apa ya, bukan berarti ini pamer atau gimana-gimana, enggak ya, silahkan sharing. Mungkin yang terpantau saat ini oleh saya baru Mas Andika, kemudian Mas Oki, Mas Taufik misalnya ya, Mas Mahendra mungkin ya. Nah kan saya belum tahu yang lain sudah nggak disampaikan, itu saya nggak tahu. Mas Rusman itu saya tahu berani untuk menyampaikan pendapat, berani untuk bertanya gitu ya, berani juga menyampaikan pengalamannya di bidang apa. Mas Firman, nah Mas Firman ini saya juga kurang gitu tahu secara detail gitu. Mas Afif karena mahasiswa saya sudah tahu gitu. Jadi beberapa itu saya tahu, tapi kan saya sekian, bisa dikatakan sekian puluh tahun nggak ketemu, kan saya juga nggak memantau secara detail ya, walaupun masing-masing saya sudah pernah ketemu. Misalnya Bu Yuli Andari saya ketemu di PPB, saya tahu Bu Yuli Andari ini salah satu yang kreatif dalam mengajar gitu ya. Tapi perkembangannya sejauh mana kan saya tidak bisa memantau ya, makanya di sini juga saya harap nggak apa-apa kok aktif dalam rangka kita bertukar pengalaman. Itu ya, entah itu di PPB, entah itu di kegiatan-kegiatan pernah jadi mahasiswa saya, berapa
mahasiswa banyak dari peserta kuliah ini juga mantan mahasiswa saya dulu gitu ya. Jadi tidak masalah ya. Baik, mungkin ada lagi mungkin yang mau disampaikan, tapi mungkin target kita karena kita S2 ya, mungkin kita fokuskan pada paper gitu ya. Paper itu penting gitu. Paper itu penting, minimal untuk latihan nulis, karena nanti kok Anda juga wajib membuat untuk dikasihkan paper kan, minimal untuk latihan dulu. Karena nanti pasti minimal satu paper kalau saya nggak salah itu wajib untuk dipublikasikan. Walaupun yang lain saya tahu sudah beberapa sudah menulis paper juga gitu ya. Ya, tapi yang nanti diakui kan tentu yang paper dengan pembimbingnya ya, otomatis yang diakui adalah paper yang Anda publikasikan dengan pembimbing tesis. Ada mungkin lagi yang mau didiskusikan? Kalau yang UNJ ini sama-sama pada titik semua. Kalau yang kiri saya nggak tahu dah. Itu ada pelatihan dan sebagainya. Baik, ada lagi, kalau enggak saya cukupkan dong untuk hari ini, tapi untuk minggu depan kita mulai aktif untuk berdiskusi, kalau kita baca. Ini yang baru gabung atau terputus ya? Kita terputus kayaknya ya, terlempar ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, monggo loh. Izin bertanya lagi. Alhamdulillah. Saya juga udah buka buku yang direkomendasikan itu, to be honest, kayak overwhelming gitu, 900 halaman, 600 halaman. Maksudnya, apakah ada kayak jurnal atau mungkin apa yang harus kayak rekomendasi juga gitu selain ya, nanti. Ya, jadi buku itu tidak harus semuanya dibaca. Jadi nanti kita pikirin kan. Masing-masing orang ya itu tadi user experience ya. Kadang-kadang masing-masing orang tuh begitu bisa dalam sekian buku itu dia tidak selalu memilih buku yang umumnya dipilih orang. Ada juga yang orang sukanya A, buku A, dia lebih memilih buku B. Jadi di situ kalau ada buku yang mungkin halamannya banyak itu tidak harus dibaca semua. Nanti mungkin ada sebagian topik-topik yang itu bisa memperkuat dari sumber-sumber yang lain. Tetapi untuk paper dan sebagainya saya akan usahakan carikan ya jurnal-jurnal tertentu ya, jurnal kemudian paper-paper yang mungkin tren saat ini yang itu bisa digunakan, karena user experience itu bisa masuk di bidang-bidang lain ya, seperti face recognition atau pengenalan wajah, pengenalan suara, itu juga masuk gitu. Kemudian IoT dan sebagainya itu user experience itu bisa masuk ke semua bidang-bidang itu. Jadi tidak masalah nanti untuk paper-paper saya juga akan coba carikan yang mungkin yang lagi tren-tren sekarang di user experience apa, nanti akan saya share. Kira-kira begitu. Walaupun saya memberikan sumber-sumber buku yang banyak, itu tidak semuanya harus dibaca. Anda tinggal milih topik-topik atau bab-bab tertentu yang mungkin itu menarik buat Anda pelajari gitu ya. Tidak harus kewajibannya adalah membaca seluruh buku itu enggak. Buku sih kapan Anda luang, kapan Anda tertarik baca ya dibaca gitu. Kalau sedang tidak tertarik baca ya memang agak susah ya. Iya, seringnya malah justru cari artikel atau mungkin ya, tetapi di dalam kita melakukan riset atau menulis paper itu kita juga tidak hanya berpaku pada paper ya, tapi kita juga harus punya buku background, istilahnya buku sumber ininya ya, buku background itu berarti kan teori dasarnya, karena nanti teori dasar iya, yang diambil teori dasarnya. Jadi misalnya kayak nulis itu, kalau ada yang teori-teori dasar, jangan diambil dari paper, salah itu nulisnya. Harus ambil dari buku background, dari buku utamanya. Misalnya definisi atau apa. Ya. Tapi kalau papernya itu menemukan konsep dasar baru atau teori baru,
nggak apa-apa dirikan dari pattern. Tapi kalau konsepnya atau teori dasarnya itu merupakan teori yang masih berlaku dari dulu sampai sekarang gitu, maka gunakan buku sumbernya. Misalnya nih, buku sumbernya tapi masih tahun 1970 ya nggak apa-apa, selama teorinya itu masih berlaku sampai sekarang, maka teori itu yang kita gunakan. Lalu buku sumbernya referensinya yang mengacu pada buku aslinya. Itu sebetulnya kalau nulis itu harusnya seperti itu. Tapi kalau ada misalnya sebuah teori, misalnya kayak black hole gitu ya, black hole dulu itu kan sudah dikembangkan teorinya dari lama, tapi kemudian tahun ahli fisika Hawking kan menemukan teori black hole baru kan, maka yang dirikan ya otomatis teorinya yang dikembangkan oleh Hawking itu tadi. Jadi selama belum ada penyambahan terhadap sebuah teori, ya gunakan teori yang lama. Tapi kalau sudah ada penyambahan atau ada pengembangan atau sudah ada teori baru, gunakan teori yang baru. Begitu. Tapi dengan white paper ya, kalau white paper itu kan masih berbentuk usulan apa sih berat gitu. Jangan yang white paper, tapi yang betul-betul paper yang sudah publish, ya, sudah publish diakui secara internasional lah. Maksudnya white paper itu dia white paper itu dia belum ada white paper yang dia itu belum bisa belum diuji, belum diakui oleh bisa dari konsorsium atau dari kan kalau jurnal itu kan kayak ada konsorsiumnya ya. Nah, konsorsium itu terdiri dari para ahli-ahli bidang keilmuan itu. Jadi kalau makanya kan ada paper jurnal, ada paper yang masih white paper. Satu lagi ada apa ya, satu tingkatannya. Nah itu di dalam kita refer itu, white paper itu masih dalam bentuk kayak ini loh, semacam sebenarnya bukan draft juga, tapi bahwa itu ada sebuah katakanlah isu baru yang itu diteliti, tetapi si bidang keilmuan itu bukan draft, bukan draft, tetapi itu butuh pengakuan dulu bidang keilmuan itu, apa dia butuh pengakuan dari asosiasi bidang keilmuan itu. Itu adalah mungkin mau nggak ada, mungkin saya cukupkan itu ya. Ini pertemuan pertama pemanasan, istilahnya masih latihan pernapasan. Nanti untuk selanjutnya supaya tidak muat-muatan gitu, langsung langsung di itu nanti boleh menyampaikan dari teman-teman ini agak usulan, kalau misalkan apakah mungkin kalau misalkan kita punya UHD ini dimajukan sedikit, mungkin jam setengah 4 biar nanti kan kalau di jadwal jam 4 sampai 5.40. Terus ini juga kalau di link silakan. Dua bulan mendekati Ramadan itu apakah mungkin nanti kalau kita dimajukan mungkin jam 3 atau jam setengah 4 mungkin, jadi itu saya juga ngajar sebelum ini, saya juga ngajar sebetulnya, tapi ada jeda. Sebentar, saya cek jadwal saya ya. Saya ngajarnya luar biasa ini. Saya cek dulu jadwalnya ya. Hari ini itu saya ngajar dari pagi, kemudian 14.10 sampai 15.50. Jadi saya hanya punya jeda itu 10 menit untuk ke mata kuliah UXD. Kalau dimajukan itu kan artinya saya mengambil jamnya yang sebelum mengajukan, nggak boleh kan. Nah, tapi nanti kalau puasa itu kan durasinya berkurang ya. Bisa kita atur lah nanti kita atur saja. Ya, nggak usah khawatir, nanti kita kesepakatan bersama, kita atur kalau puasa itu nanti sampai jam berapa gitu. Karena kan ini ada yang kayak Mas Dirman kan di Aceh ya, atau
Iya bu, dia aja bu. Kalau saya kira Mas Diriman di Jogja, katanya gambar belakangnya sudah UN. Ya Allah masih biasa bu. Waktunya iya, nanti kita sesuaikan saja ya. Atau mungkin ada yang di Indonesia Timur, saya nggak tahu. Ini ada yang dari Indonesia Timur atau Indonesia Tengah, dari Lombok, dari itu aja. Indonesia Tengah Mas Asraf itu ikut sini. Masalah. Atau enggak? Mas Asraf Ikut. Nah, kalau Indonesia Tengah, ya, kan ini Bu Fitri, Bu Fitri di NTB. Itu di Lombok ya. Nah, itu kan nanti biasanya lebih duluan ya. Nah, itu nanti kita pertimbangkan nanti aja kalau sudah tiba waktunya, nanti kita bikin kesepakatan lah. Karena juga kan apa istilahnya nggak bisa disambi ya kalau kayak gitu ya. Kalau sudah berkeluarga untuk waktunya berbuka masih kuliah gitu kan jadi aneh ya. Tapi dimarahin sama suaminya saya nanti. Suaminya Bu Fitri nanti marah ke saya, bahaya ini. Atau anaknya nanti melempar saya. Nah gitu aja ya, nanti kita atur lah, ketika nanti kalau sudah masuk masa puasa nanti kita atur bareng saja gitu. Jadi fleksibel saja lah. Gitu ya, baik, mungkin harusnya cukup dulu lah, nggak usah sampai 17 tempat dulu gitu ya. Cukup ini dulu, sambil jalan juga kita rencanakan hal-hal yang lain. Itu terima kasih semua atas kehadirannya, atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anggita nanti diproses saja ya. Ya Bu, siap Bu. Ya, baik, saya akhiri saja ya, ini saya link sebelumnya. Selamat sore semuanya, selamat istirahat.
Nah, sumahan na orang maaf na. Tingnan. Eh.